Pak, bagaimana dengan vaksinasi nih, Pak? Karena data menunjukkan bahwa masih ada sekitar 20% masyarakat di Indonesia yang tidak mau atau tidak percaya dengan vaksin. Ya, jadi di kuesioner yang dibagikan secara online itu, ya itu ada pertanyaan buat masyarakat ya yang belum melakukan vaksin gitu. Nah, dari yang belum melakukan vaksin itu kita tanya apa alasannya gitu kan. Tapi bagi yang sudah vaksin tentu saja nggak kita tanya alasannya. Nah, ini dari yang belum melakukan vaksin tapi dia ikut survei online gitu ya. Dia mengaku bahwa alasan kenapa belum divaksin karena ya dari yang menjawab itu 20%-nya mengaku takut karena efek samping dan juga efektivitas daripada vaksin gitu. Jadi informasi ini hanya menangkap itu saja Mbak. Yang ini berarti kan penting ya untuk sosialisasi bagi pemerintah. Oh, ternyata masih ada 20% nih masyarakat yang belum vaksin ini yang masih mengkhawatirkan terkait dengan efektivitas dari vaksin dan juga efek sampingnya gitu. Berarti tidak ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi ya Pak, cuma hanya seperti apakah tidak mau divaksin, kenapa, cuma seperti itu aja, hanya seperti partisipasi saja ya Pak ya? Ya Mbak, kalau survei online hampir semua negara begitu. Kenapa? Karena kita memperhitungkan durasinya juga. Sekarang bayangkan kalau Mbak ikut survei, harus ngisi online, kemudian pertanyaannya panjang, dalam, gitu, pertanyaannya banyak, pasti kan akan segera meninggalkan link kita kan gitu ya. Nah sebenarnya ini lebih kepada snapshot saja, berbagai pertanyaan dasar, dan durasinya diharapkan nggak terlalu lama orang mengisi, sehingga harapan partisipasinya bisa banyak gitu. Nah kalau yang pertanyaan detail, mencari alasan mengapa dan mengapanya itu biasanya dengan wawancara Mbak, gitu. Itu yang memungkinkan mendapatkan informasi lebih gitu. Ya, dan itu yang dilakukan oleh BPS selama ini gitu. Ini tambahan aja Mbak, tambahan dari BPS gitu ya, melihat kondisi sekarang BPS ingin berkontribusi kepada pemerintah gitu ya, terkait dengan kebijakan PPKM ini, apa sih respon dari masyarakat gitu terhadap kebijakan ini gitu. Hanya snapshot saja gitu untuk melihat kondisi yang ada di masyarakat gitu ya. Tapi tidak untuk analisis yang mendalam seperti tadi disampaikan oleh Mbak tadi gitu. Berarti memang sejauh ini masih belum ada analisis mendalam. Nah, kalau untuk PPKM sendiri yang sudah berjalan ini Pak, seperti apa Pak respon dari masyarakat? Ya, tadi Mbak, jadi yang disurvei itu hanya terkait dengan perilaku masyarakat tadi ya, sudah saya sampaikan hasilnya, bahwa ketatan prokes untuk secara nasional itu sudah bagus ya, terutama untuk penggunaan masker, tetapi yang masih kurang itu terkait dengan menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Ini yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah dan perhatian oleh kita semua, bahwa itu masih abai kita, masih secara persentase masih tinggi. Dan yang kedua, kesimpulannya dari hasil survei itu bahwa kepatuhan kalau dipisah Jawa Bali dan luar Jawa Bali, ini di Jawa Bali lebih baik kondisinya dibanding luar Jawa Bali gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dipetik hasilnya gitu ya dari kondisi itu? Tadi saya sampaikan bahwa karena di Jawa Bali ini di luar Jawa Bali kalau nanti terjadi kasus lompatan COVID yang tinggi misalkan, mudah-mudahan enggak gitu ya. Kalau misalkan demikian, kan kondisinya dampaknya lebih mengkhawatirkan dibanding Jawa Bali karena infrastruktur nakes juga mungkin terbatas gitu ya. Nah ini kan karena prokesnya kurang tidak sebagus Jawa Bali, maka dari sekarang mumpung kasusnya belum terlalu banyak, maka sosialisasi kepada masyarakat itu menjadi penting supaya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID di luar Jawa Bali gitu. Itu sih Mbak untuk antisipasi bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi dan kita semua juga perlu mensosialisasikan ya terkait pentingnya prokes. Iya. Kesehatan itu masalah kita semua Mbak, intinya. Betul Pak Margo. Pak Margo, lalu bagaimana tanggapan terhadap peraturan pemerintah pada saat PPKM darurat dan saat sekarang juga PPKM level 4 yang kita masih belum tahu apakah PPKM level 4 ini masih akan dilanjutkan lagi ke depannya. Sejauh ini bagaimana survei yang didapatkan dari masyarakat sendiri? Apakah cukup setuju dengan peraturan tersebut atau justru banyak penolakan? Ya Mbak, dari hasil survei kita tidak sampai menilai kebijakan pemerintah sih Mbak. Jadi tadi ya utamanya lebih pada protokol kesehatan. Jadi tidak bisa menangkap informasi itu. Jadi karena
tidak ada informasi yang dikumpulkan, ya survei tidak bisa memberikan klarifikasi atas respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Demikian sih Mbak. Jadi, memang tadi kan snapshot ya, informasi terbatas dan tidak mendalam ya terkait dengan apa-apa yang ingin kita tangkap di masyarakat. Itu sih Mbak. Kalau begitu saya bertanya kepada Pak Margo sendiri sebagai Kepala Badan Pusat Statistik. Ini bagaimana tanggapannya terkait peraturan PPKM yang dilaksanakan pada akhir-akhir ini? Ya kalau saya lihat memang secara umum ya kalau saya kan harus pakai data ya Mbak. Ya. Pakai data. Kalau data ini bisa dilihat sebenarnya dengan big data, dengan Google Mobility itu memang selama kebijakan PPKM ini mobilitas masyarakat itu sudah berkurang gitu ya. Tidak sebanyak waktu kebijakan belum ditetapkan ya. Jadi berkurang si mobilitas, artinya ya kebijakan pemerintah itu ada pengaruhnya kepada mobilitas masyarakat. Artinya ya dipatuhi gitu oleh masyarakat. Cuma memang kalau dari penurunan mobilitasnya itu belum seperti yang diharapkan ya. Belum, kalau saya lihat datanya masih cukup tinggi, tapi sudah ada penurunan, tapi belum seperti yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Masih dalam penyesuaian sepertinya ya Pak.